Hai cuan mania, bagaimana kabar harinya? Semoga cuan dan bahagia bersama kita semua. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng bel, dan bagikan channel ini serta berikan saran dan masukan maupun komentar Anda agar kami bisa mengevaluasi diri guna kemajuan kita bersama. Bagi yang telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga selalu bahagia. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana cara gampang baca candlestick. Jadi candlestick merupakan salah satu alat dari analisa teknikal yang paling akurat, memberikan informasi kepada para trader itu secara analitik. Jadi candlestick dipakai di Jepang itu sejak tahun 1978 dan baru populer di dunia barat tahun 90-an. Sejak saat itu candlestick menjadi alat bantu trader dalam menganalisa pasar menggantikan posisi bar chart. Jadi candlestick itu sendiri itu kalau kita lihat itu kalau yang berwarna itu ada yang warna hijau dan merah, tapi kalau yang tidak berwarna itu ada putih dan hitam. Jadi candlestick terdiri dari real body. Ini real bodinya, kemudian ada upper shadow dan lower shadow. Jadi lower shadow untuk yang hijau itu open price-nya itu dimulai dari body yang di bawah sini, kemudian dia akan closingnya di body yang paling atas dengan harga tertinggi ada di sini dan harga terendah ada di sini. Kalau untuk yang candle yang merah atau yang hitam itu opennya itu di atas, jadi berlawanan dengan yang hijau atau yang putih. Jadi opennya dia di body yang atas, kemudian closing di body yang bawah dengan posisi upper dan lower itu sama dengan yang hijau. Jadi uppernya di sini, lowernya di sini. Itu untuk candlestick cara bacanya. Jadi hampir sama. Jadi kondisinya itu untuk merah atau hijau, hanya perbedaannya adalah di open price. Jadi open price yang hijau dimulai di bawah dan open price yang merah itu di atas. Jadi dari candle-candle ini itu ada 21 nama candlestick yang harus diketahui trader. Itu dimana pola candlestick ini itu paling sering muncul di pasar dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam trading. Jadi perlu diketahui bahwa candle-candle ini itu akan membantu para trader untuk menganalisa dini mungkin kejadian yang terjadi di pasar. Jadi tekanan jual ataukah tekanan beli tersirat semua di dalam candlestick berikut ini. Jadi sebagai ini pertama untuk candlestick itu kita akan membahas itu adalah doji. Jadi doji ada 5 macam atau 4 macam. Jadi pertama adalah doji star. Ini doji star itu umum terjadi, biasanya muncul pada small trading range. Jadi doji merefleksikan harga terendah maupun kekuatan penjual itu seimbang, jadi sehingga belum bisa digunakan untuk memutuskan transaksi jual atau beli. Jadi opennya dan close-nya itu sama, sedangkan harga tertinggi dan harga terendahnya itu dengan posisi yang hampir sama kuat. Itu yang untuk doji star. Kemudian yang berikutnya itu untuk doji adalah four price doji. Jadi four price doji itu kondisinya seperti ini, seperti garis di mana open, close maupun high low-nya itu ada di harga yang sama. Jadi unik pattern ini menunjukkan ketidakpastian atau keraguan yang sangat besar dari pasar, di mana dengan volatilitas yang sangat rendah. Jadi tidak ada pergerakan. Jadi transaksi ini kemungkinan hanya ada sangat-sangat sedikit sekali pada four price doji ini. Ya, untuk yang selanjutnya adalah long leg doji. Jadi long leg doji ini dikatakan candlestick yang lebih dramatis karena dikatakan bahwa
harga naiknya itu tinggi sekali. Jadi dari harga pembukaan di sini itu dia akan naik tinggi. Kemudian setelah dia tinggi itu akan ada terjadi taking profit, sehingga harga kembali ke tengah-tengah. Kemudian kekuatan pasar itu melemah karena terlalunya banyak yang jual, dan akhirnya ditutup di harga pembukaan yang sama. Dimana di sini kalau lihat candlestick ini volatilitasnya itu sangat besar sekali pada long leg doji. Kemudian yang selanjutnya ini adalah doji yang sangat berbahaya, itu gravestone doji. Jadi di antara semua candlestick mungkin candlestick ini yang paling tidak menyenangkan. Jadi di mana harga yang sudah dari open itu harga yang sudah tinggi sekali, udah sampai tinggi, itu akhirnya ada yang profit taking, itu akhirnya ditutup di level yang sama pada saat pembukaan. Itu biasanya terjadi pada top of uptrend dan merupakan ciri-ciri dari signal bearish. Jadi untuk graph doji ini. Kemudian yang berikutnya adalah dragonfly doji. Ini bentuk terakhir dari doji, di mana harga open itu merupakan harga tertinggi, kemudian dijual lagi, kemudian ditutup kembali di harga open. Jadi adapun candlestick ini menurut pengalaman jarang sekali terjadi, dan ketika terjadi maka harga akan cenderung naik dan bullish. Jadi pada saat dragonfly doji ini sangat-sangat dinanti oleh para trader karena merupakan signal yang akan menunjukkan bullish. Kemudian yang kedua adalah hangman. Yang selanjutnya, jadi hangman itu candlestick yang dinamakan demikian karena seperti orang yang sedang kakinya berayun-ayun. Jadi setelah perpanjangan tren naik, jadi dari buka kemudian dia akan turun, dan akhirnya ditutup di sini. Jadi analoginya trader melihat aksi jual, buru-buru dia jual, kemudian mereka menemukan bahwa bisa membeli dengan harga yang murah, dan akhirnya mereka naik lagi, ditutup di sini. Jadi ini adalah signal, itu kemungkinan adalah signal yang untuk terjadinya bearish kalau melihat yang hangman seperti ini. Jadi kekuatan pasar jual itu mulai agak naik pada saat ada kekuatan pasar jual mulai agak naik pada saat kelihatan doji hangman ini. Jadi itu untuk hangman. Kemudian di sisi lain itu ada namanya hammer. Itu hammer muncul biasanya di ujung bawah pada saat downtrend. Itu terjadi karena tekanan jual yang kuat sekali pada saat pembukaan. Jadi pada saat pembukaan itu tekanan jualnya kuat sekali. Terus selanjutnya pasar mengalami recovery, itu naik lagi dan ditutup di atas harga open lebih tinggi. Kalau ada hammer ini biasanya menunjukkan kecenderungan pasar itu akan mengalami bullish atau harga akan cenderung naik, seperti itu. Untuk kalau hammer ini kelihatan, di posisinya adalah dari bodinya itu shadownya lebih besar daripada body. Kemudian yang selanjutnya adalah engulfing bullish atau bullish engulfing. Jadi engulfing bullish ini setelah tren turun yang signifikan, engulfing bullish ini atau cirinya body mencakup body candlestick yang sebelumnya. Jadi yang ini dia engulfing bullish. Jadi candle ini menutup semuanya sebagian besar dari candle bearish sebelumnya. Memberikan signal kekuatan seller mulai lemah. Jadi untuk engulfing bullish ini. Kemudian untuk engulfing bearish ini juga kejadian yang sama. Itu jadi candle yang kedua itu menutup hampir sebagian besar dari body candle sebelumnya. Kalau dari yang hijau ditutup oleh yang merah, itu akan kecenderungannya akan turun. Sedangkan untuk yang bullish itu yang merah ditutup oleh yang hijau sebagian besar, itu kemungkinan dia akan bullish, dia akan naik.
Seperti itu untuk engulfing bullish maupun engulfing bearish. Sedangkan untuk dark cloud cover, ini dark cloud cover terjadi setelah uptrend. Jadi dark cloud cover terjadi setelah uptrend yang kuat dan kondisi bearish mulai mengisi pasar. Jadi dark cloud cover memberi sinyal waspada dan melindungi profit yang didapat karena dalam jangka pendek harga akan berbalik arah. Jadi kalau dilihat open candle kedua, jadi open candle kedua ini kondisinya adalah lebih tinggi dari close candle pertama. Jadi close candle yang pertama ini, jadi opennya lebih tinggi dari close candle yang pertama, dan candle kedua close itu minimal melewati setengah body candle pertama. Jadi candle kedua close minimal melewati setengah body. Jadi ini dari setengah bodinya ini dia melewati, ini merupakan ciri-ciri dari dark cloud cover. Jadi yang dia dibuka di atas dari harga opennya seperti itu. Kemudian lawan daripada dark cloud cover itu adalah Persing. Jadi Persing ini adalah kebalikan dari dark cloud cover. Itu menunjukkan bahwa harga akan turun. Jadi ciri-ciri yang terjadi adalah untuk dia closingnya itu di atas dari harga pembukaan candle, harga penutupan candle sebelumnya, dan dia menutup lebih dari 50% candle yang pertama. Jadi candle ini lebih dari 50%. Jadi itu adalah ciri-ciri untuk piercing, di mana mengindikasikan bahwa tren turun akan berakhir atau berbalik arah dan kondisi bullish akan mulai mengisi pasar. Itu untuk piercing line candlestick formation. Jadi sekali lagi di sini adalah dia tutupnya itu hampir setengah body dari candle sebelumnya. Kemudian evening star itu terjadi biasanya setelah terjadi di puncak bullish, dia akan kelihatan di mana pada saat ini atau akan terjadi atau kondisi pasar itu antara pembeli dan penjualnya itu dalam posisi yang kuat-kuatan. Jadi bahwasanya bullish dan bearish itu sedang tarik menarik dan tidak ada pihak yang menang. Kemudian muncul candle ketiga dengan nama black real body. Jadi memberi sinyal kuat bahwa harga akan berbalik arah. Jadi setelah dia bullish di sini terjadi kuat-kuatan. Jadi antara ekor atas dan ekor bawah itu sama kuat. Kemudian di sini ditutup hampir di harga yang sama. Kemudian untuk kebalikan dari evening star itu adalah morning star. Jadi morning star kondisi setelah dia turun itu ada candle bearish, kemudian terjadi kuat-kuatan di sini antara ekor atas dan ekor bawahnya itu saling kuat. Kemudian muncullah candle berikutnya yang menjadi pembalikan downtrend mulai dibalik. Jadi ketiga yang menjadi sinyal perbaikan. Kalau ini sudah lengkap itu bahwa sudah confirm bahwa kondisi akan berbalik arah. Jadi untuk evening star dan morning star itu kita pakainya adalah 3 buah candle. Jadi 3 buah candle. Kemudian yang selanjutnya adalah shooting star, ini seperti ini. Jadi bodinya itu lebih kecil, jauh lebih kecil daripada ekornya. Jadi shooting star hanya terjadi pada sebuah pasar yang berpotensi naik, dan saat muncul candle ini akan menjadi peringatan bahwa minor uptrend akan mengalami perbaikan. Itu pembalikan pada shooting star body yang kecil. Jadi bodinya yang kecil, ini shooting star, jadi ekornya, shadownya yang panjang menunjukkan bahwa tekanan bullish dikontrol oleh tekanan bearish, sehingga dia akan kecenderungannya akan ke bawah untuk pergerakan harga selanjutnya. Itu jadi diperhatikan di sini. Jadi bodinya itu jauh lebih kecil daripada ekornya, jadi ekornya yang panjang. Kemudian kebalikannya itu adalah inverted hammer. Jadi inverted hammer bedanya hanya merah dan hijau saja dengan yang tadi, atau hitam dan putih. Jadi di sini bodinya lebih kecil, kemudian ekornya panjang ke atas. Jadi kalau kita lihat
terjadinya ini inverted hammer pada saat akan berakhirnya tren turun ini akan berakhir. Jadi penurunan itu akan berakhir dan diambil alih oleh tren kenaikan. Itu dia akan kelihatan yang seperti ini candlenya. Jadi kalau shooting star itu berakhirnya tren naik, kalau inverted hammer itu adalah berakhirnya tren turun. Kemudian bearish harami, ini perlu dilihat, bearish harami itu terjadi kalau dia ibunya, jadi ibunya ini lebih besar daripada anaknya, jadi anaknya adalah setengah dari ibunya ini, itu dia akan menjadi pertanda bahwa dia akan bearish. Jadi kemungkinan pasar itu akan bergerak turun setelah dia bergerak naik. Dan kebalikannya bullish harami itu adalah ibunya, jadi ibunya itu merah yang ini, kemudian anaknya adalah setengah yang ini. Jadi ketika melihat candle harami ini, itu pada saat tren naik maupun turun, itu pada saat dia signal ini muncul, itu artinya ada uptrend atau signalnya itu akan terjadi pembalikan arah untuk di pasar. Jadi candle bearish itu tertutup badannya oleh bullish. Jadi candle bearish ini itu tertutup oleh bullish. Jadi ini pertanda bahwa akan turun. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Marubosu. Jadi Marubosu ini adalah terjadi di pasar, itu antara penjual dan pembeli itu sama-sama sepakat. Jadi Marubosu ini sama sekali tidak ada tidak ada ekornya. Jadi tidak ada ekornya. Jadi menunjukkan pasar itu berada dalam range yang lebar. Jadi kalau sudah kelihatan ini, kalau dia hijau, kemungkinan besok itu akan hijau juga. Tapi kalau sudah merah yang panjang begini, kemungkinan besar itu akan merah juga. Tapi juga tetap harus dikonfirmasi oleh indikator yang lain, apakah MACD ataukah yang lainnya. Seperti itu untuk Marubosu. Jadi bodinya itu lebar, tanpa ekor. Kemudian ini biasanya paling suka kalau untuk yang cepat mencopet, ini biasanya dicari. Kemudian yang lawan dari Marubosu itu biasanya banyak yang bilang itu candlestick dari high wave dan spinning wave itu merupakan kebalikan dari Marubosu. Ya hampir bisa dikatakan seperti itu kalau menurut saya, karena di spinning wave dan high wave ini itu merefleksikan buyer dan seller itu benar-benar tidak sepakat. Jadi situasi di mana buyer dan seller itu saling tarik menarik. Jadi siapa yang akan kuat akan dibawa kemana pergerakannya. Jadi ada perlawanan yang sangat kuat. Jadi dia ada harga atasnya dan harga bawahnya yang lumayan jauh berbeda. Jadi kondisi pada saat ini itu market volatilitasnya itu sangat tinggi sekali. Dan ini juga salah satu dari Three Black Crow. Jadi formasi ini jarang sekali terjadi di pasar. Dan saat benar-benar terjadi, ini swing trader itu atau swing investor harus benar-benar waspada. Karena Three Black Crow mencerminkan bahwasanya seller telah mengontrol kembali harga pasar. Dan kemungkinan harga selanjutnya itu akan bergerak turun. Jadi ini sinyal untuk jual yang benar-benar strong sekali. Kalau sudah kelihatan seperti ini, kita siap-siap untuk mengamankan cuannya kita. Itu untuk Three Black Crow. Jadi lawannya adalah Three Advancing White Soldier. Jadi dia akan ada tiga buah candlestick itu berwarna hijau ataukah berwarna putih. Jadi seperti ini. Ini merupakan sinyal kuat untuk naik atau bullish. Jadi kalau sudah terkonfirm 3 kali seperti ini, itu adalah dia akan naik. Jadi kalau warnanya hijau ataukah putih seperti ini, itu adalah Three Advancing White Soldier. Kemudian yang terakhir adalah twister bottom dan twister top, atau sering juga dibilang dengan double bottom atau double top. Jadi kondisinya adalah seperti hammer begini.
dia ada dua kelihatan seperti ini. Kalau dia ada di bawah, itu pergantian antara merah dan hijau. Jadi merah kemudian hijau, ini akan pergerakannya cenderung akan naik, sedangkan kalau kebalikannya adalah akan turun. Tapi candle twister ini itu jarang sekali terjadi di pasar, tapi kalau memang terjadi, ini mereka selalu memberikan signal yang sangat-sangat signifikan bahwa pergerakan candle ke depannya itu akan kemana. Jadi demikian informasi saya itu mengenai bagaimana cara membaca candlestick yang gampang, dan juga 21 candle yang sangat membantu kita di dalam melakukan technical analysis. Jadi selain dari bentuk candlenya itu kita untuk di technical analysis juga akan dibantu dengan penggunaan indikator-indikator analisa yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.